Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uremasa Fadila dengan NIM F108 123 1026 dari kelas 1A reguler Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang social science dan social study untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah konsep dasar IPS SD. Bisa teman-teman lihat di belakang saya, sudah ada dua peta konsep. Yang pertama ada peta konsep tentang social science, dan yang kedua ada peta konsep tentang social studies. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu social science, apa itu social studies, dan kajian apa saja yang dibahas pada kedua ilmu tersebut. Kemudian ada ruang lingkup dari social science maupun social studies, ada tujuan, objek studi, dan pendekatan dari social science dan social studies. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang social science terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian terkait social science. Social science memiliki beberapa pengertian menurut pendapat para ahli. Di sini, saya akan mengambil dua pendapat ahli. Yang pertama, ada pendapat dari Kosasih Jahiri. Nah, Kosasih Jahiri mengartikan social science atau ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah. Pada pengertian menurut Kosasih Jahiri, manusia dipusatkan sebagai anggota masyarakat pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Kemudian pendapat yang kedua ada pendapat dari Susanto. Nah, Susanto berpendapat bahwa social science atau ilmu sosial adalah keilmuan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Social science di sini difokuskan pada konsep dan teori keilmuannya. Oleh karena itu, social science atau ilmu sosial ini diajarkan dan dikembangkan pada perguruan tinggi. Pada pengertian menurut Susanto, social science atau ilmu sosial ini mencakup beberapa ilmu, di antaranya ada ilmu sosiologi, ekonomi, politik, hukum, antropologi, geografi, dan juga sejarah. Ilmu sosial atau social science ini akan terus berkembang beriringan dengan perubahan dan permasalahan yang ada pada masyarakat sosial. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ruang lingkup terkait social science. Nah, social science atau ilmu sosial ini dipelajari dan dikembangkan pada perguruan tinggi. Alasan social science atau ilmu sosial ini dikembangkan dan dipelajari di perguruan tinggi karena social science ini memiliki beberapa manfaat. Yaitu yang pertama ada manfaat mengenai pemahaman yang mendalam tentang masyarakat. Melalui social science ini, mahasiswa akan terbantu dalam memahami berbagai aspek masyarakat, termasuk struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu kemampuan analisis. Pada social science ini, mahasiswa akan dilatih untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti empiris. Kemudian yang ketiga,
ada keterampilan komunikasi. Nah, pada manfaat keterampilan komunikasi ini, mahasiswa akan terbantu ya terbantu melalui social science ini dalam memperkuat keterampilan komunikasi, termasuk kemampuan menulis, berbicara, dan kemampuan berdebat. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat pemahaman global. Maksudnya, melalui social science ini memungkinkan mahasiswa memahami isu-isu global seperti perdagangan internasional, migrasi, hingga perubahan iklim. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu di bagian keterampilan penelitian. Pada social science ini, mahasiswa akan mempelajari metodologi penelitian dan melalui penelitian ini mahasiswa akan mengembangkan keterampilannya yang kelak akan berguna pada profesinya masing-masing. Selanjutnya ada manfaat menjadi warga negara yang berpikiran kritis. Melalui social science ini, mahasiswa akan terbantu menjadi warga yang memiliki pikiran kritis, sehingga mahasiswa nantinya dapat berpartisipasi dalam pemilu maupun proses demokratis lainnya dengan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat pekerjaan dan karir yang beragam. Mahasiswa yang mempelajari social science ini nantinya mereka setelah lulus bakalan dapat mengejar berbagai karir termasuk dalam bidang pendidikan, pemerintahan, penelitian, manajemen, sumber daya manusia, dan banyak lagi. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah mempelajari social science yang terkait dengan ilmu sosial dalam masyarakat. Kemudian ada manfaat yang selanjutnya adalah peran dalam pemecahan masalah sosial. Mahasiswa setelah mempelajari social science ini nantinya dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan. Kemudian ada manfaat memahami perilaku manusia. Nah, melalui social science ini, mahasiswa akan terbantu dalam memahami perilaku manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok, yang nantinya akan berguna dalam berbagai konteks. Yang terakhir ada manfaat di bagian pengembangan kemampuan beradaptasi. Nah, melalui social science ini tadi dimungkinkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan beradaptasinya dan memecahkan masalah dalam berbagai situasi kehidupan. Jadi, teman-teman, social science ini memang memang patut dipelajari dan dikembangkan di perguruan tinggi karena memiliki manfaat yang luas dalam pemahaman masyarakat dan kemampuan berpikir kritis serta membuka pintu untuk beragam peluang karir. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kajian terkait social science. Nah, kajian dalam social science ini lebih terfokus pada pengembangan teori dan prinsip ilmiahnya. Masing-masing bidang social science ini tuh seperti sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ilmu politik,
ekonomi, serta hukum. Nah, ilmu-ilmu sosial ini tadi berusaha untuk mengembangkan kajiannya sesuai dengan disiplin ilmunya. Pada social science, fokusnya ini lebih kepada aspek akademik yang nantinya ini akan berusaha untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai manusia dengan lingkup sosialnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan. Bagian tujuan terkait social science. Nah, social science ini memiliki sebuah tujuan, yaitu agar permasalahan sosial yang ada pada masyarakat diharapkan dapat dihindari atau menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat dengan tujuan membawa perubahan menuju arah yang lebih baik. Atau dengan kata lain, social science ini bertujuan untuk membentuk pakar ahli pada bidang ilmu sosial yang dapat memecahkan permasalahan pada kondisi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bagian objek studi terkait social science. Nah, pada social science ini, objek studi ilmu-ilmunya terpisah. Contohnya, dalam ilmu sosiologi, objek studinya ini adalah interaksi sosial. Selanjutnya, ilmu antropologi. Nah, objek studinya ini adalah kebudayaan. Yang ketiga ada ilmu sejarah. Nah, sejarah ini objek studinya berfokus pada peristiwa dan perkembangan sejarah manusia, masyarakat, dan budaya. Sejarah sebagai social science ini memeriksa atau menganalisis berbagai aspek sejarah, termasuk perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan hal-hal yang lain terkait dengan ilmu sejarah pada ruang lingkup social science. Nah, yang selanjutnya ada ilmu geografi. Nah, ilmu geografi, objek studinya itu adalah pemahaman tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, maksudnya lingkungan geografis di sekitarnya, seperti keterkaitan antara manusia dan lingkungan, serta bisa jadi mereka membahas tentang persebaran penduduk. Kemudian ada ilmu politik. Nah, ilmu politik ini objek studinya adalah kebijakan, politik, dan sistem pemerintahan. Objek studi dalam ilmu politik meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, interaksi politik, dan proses pembentukan kebijakan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian ada ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini objek studinya berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang jasa dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini objek studinya berkaitan dengan aturan, norma, dan lembaga hukum yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan social science mengkaji manusia dengan lingkup sosialnya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang dipakai. Yang terakhir kita masuk ke bagian pendekatan terkait social science. Nah, social science pada cara pendekatannya menggunakan pendekatan disipliner dalam kajiannya.
Nah, pendekatan disipliner dalam social science merujuk pada cara pendekatan dan penelitian yang fokus pada suatu disiplin ilmu tertentu tanpa melibatkan atau hanya sedikit melibat konsep, metode, atau teori dari disiplin social science yang lainnya. Nah, ini berarti bahwa para peneliti yang mengikuti pendekatan disipliner biasanya membatasi cakupan penelitian mereka pada batas-batas konsep dan teori yang berlaku dalam disiplin social science tertentu. Misalnya, seorang peneliti dalam ilmu psikologi mungkin peneliti tersebut mengadopsi pendekatan disipliner dengan membatasi penelitiannya pada teori dan metode psikologi tanpa mencoba menggabungkan konsep atau metode dari disiplin ilmu sosial yang lain seperti sosiologi maupun antropologi. Nah, pendekatan ini dapat membantu para peneliti untuk mendalami pemahaman mereka tentang isu-isu sosial dalam kerangka disiplin ilmu tertentu. Setelah mempelajari social science, sekarang kita berlanjut ke social study. Nah, social science yang kita pelajari sebelumnya itu akan membentuk sebuah fungsi lain, yaitu sebagai ilmu pengetahuan sosial atau yang bisa disebut dengan social study. Kita masuk ke pengertian terkait social study. Ilmu pengetahuan sosial atau yang bisa disebut sebagai social study adalah bidang studi yang mempelajari manusia dengan hubungannya dalam lingkup sosial beserta dengan permasalahan sosial dalam masyarakat yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini merupakan integrasi dari berbagai cabang-cabang ilmu sosial atau social science seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan antropologi. Nah, melalui pengelompokan disiplin ilmu sosial yang terpilih tadi menunjukkan kesadaran bahwa mata pelajaran tersebut berada dalam suatu struktur ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup terkait social study. Nah, ilmu pengetahuan sosial atau social study ini merupakan suatu bidang studi yang diajarkan pada satuan pendidikan tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Ruang lingkup dari social study ini berbeda dengan ruang lingkup social science, yaitu ruang lingkup social study ini telah disesuaikan atau dibatasi menurut jenjang pendidikan yang ada. Maka dari itu, social study digunakan untuk pendidikan dasar hingga menengah ke atas, bukannya untuk perguruan tinggi. Ruang lingkup social study disesuaikan atau dibatasi menurut jenjang pendidikan yang ada guna memastikan bahwa kurikulum dan pengajaran yang kita ajarkan ini sesuai dengan perkembangan kognitif, emosional, sosialnya siswa pada setiap tingkat pendidikan. Hal ini membantu kita dalam mengajar materi yang lebih relevan dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, materi yang diajarkan di sekolah dasar tentunya akan berbeda dengan yang diajarkan di sekolah menengah
begitupun seterusnya. Hal ini dilakukan agar pendidikan dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep yang sesuai dengan usia dan tingkat pengetahuan mereka. Kemudian kita berlanjut ke tujuan terkait social study. Nah, tujuan dari tujuan social study ini itu lebih menekankan pada aspek pendidikan dan tidak menghasilkan bidang keilmuan seperti yang ada di social science. Pada social study, materi yang digunakan adalah materi yang diambil dari social science atau ilmu sosial dan digunakan untuk kepentingan pengajaran, sehingga nantinya ini akan disebut dengan ilmu pengetahuan sosial. Meskipun social science atau ilmu sosial ini digunakan sebagai dasarnya, tapi tidak semua materi dari social science dapat digunakan menjadi bahan sebagai bahasan dalam social study. Itu karena faktor tingkat usia, jenjang pendidikan, dan perkembangan pengetahuan siswa sangat menentukan materi-materi dari ilmu sosial atau social science ini yang mana yang tepat untuk jadi bahan atau pokok bahasan dalam social study. Kemudian materi social study ini mencakup pengembangan dari social science, meliputi ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, dan hukum. Yang nantinya ilmu-ilmu ini akan dijadikan sebagai bahan pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Social study mempelajari sistem kehidupan manusia dalam lingkup sosialnya dalam posisi sebagai anggota masyarakat. Social study ini penting loh untuk kita ajarkan kepada siswa, karena manusia itu sejatinya adalah makhluk sosial yang hidup dalam bermasyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan terkait social study. Nah, tujuan utama dari ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengembangkan potensi siswa atau peserta didik ini agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian agar siswa ini memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan mereka siswa tersebut dapat terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Social study ini bertujuan juga untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian kita lanjut ke object study. Nah, pada social study ini object study-nya lebih mengkaji ke manusia dengan aspek kehidupan sosialnya sebagai satu kesatuan. Dapat dikatakan social study mempelajari dan menganalisis permasalahan sosial dalam masyarakat yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut bermanfaat bagi siswa dalam mendalami pemahaman tentang
isu-isu sosial yang mempengaruhi masyarakat. Hal ini mencakup pemeriksaan aspek-aspek seperti sejarah, antropologi, ekonomi, politik, dan lingkungan untuk memahami akar masalah dan dampaknya. Tujuannya itu adalah untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada siswa tentang masalah sosial dan memungkinkan pengembangan solusi yang lebih baik serta pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan dunia di sekitar kita. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan terkait social study. Nah, pada social study ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Pendekatan interdisipliner ini adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Sedangkan pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang yang banyak ilmunya yang relevan gitu. Nah, setelah kita membahas tentang social science dan social study, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu social science merupakan disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam konteks sosialnya ditinjau dari masing-masing bidang keilmuannya dengan tujuan untuk memecahkan, mengantisipasi, atau menghindari permasalahan sosial yang ada di masyarakat agar tercipta perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Social science ini akan terus berkembang seiring dengan permasalahan pada masyarakat sosial. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial atau social study ini merupakan bidang studi yang terdapat pada kurikulum pendidikan yang dengan fungsinya sebagai pengajaran dengan menggunakan pengembangan dari social science sebagai isi bahasanya. Social study muncul dengan tujuan yaitu untuk membentuk suatu warga masyarakat yang tanggap akan permasalahan sosial sekitarnya. Masing-masing dari kedua ilmu ini tadi memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya ada object study. Nah, object study pada social science ini meninjau dari bidang keilmuan yang berbeda. Sedangkan object study pada social study ini meninjau berdasarkan satu kesatuan. Kemudian pada bagian kajian. Nah, kalau social science ini kajiannya terfokus pada ilmiah. Sedangkan untuk social study kajiannya itu untuk pendidikan dan lingkup materinya terbatas. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Social science ini dikembangkan pada tingkat perguruan tinggi, sedangkan social study ini dikembangkan pada ruang lingkup SD, SMP, dan SMA. Perbedaan selanjutnya yaitu tujuan. Nah, kalau tujuan dari social science ini adalah untuk memecahkan, menghindari, menuntaskan permasalahan sosial, sedangkan tujuan dari social study ini untuk pengajaran agar tercipta calon warga negara atau masyarakat yang berwawasan sosial. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu ada pada cara pendekatannya.
Nah, kalau social science ini menggunakan pendekatan disipliner, sedangkan social study ini menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Sekian penyampaian materi social science dan social study dari saya. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.